Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, kita akan mengikuti beberapa panduan ibadah online Sekolah Minggu GPDI Jemaat Bethesda Merauke. Yang pertama, adik-adik harus siap dengan pakaian yang rapi, ya, duduk yang sopan dan mengikuti ibadah dengan baik. Yang kedua, jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Yang ketiga, selama ibadah, adik-adik jangan kemana-mana, duduk yang manis sampai ibadahnya selesai. Yang keempat, mohon bimbingan daripada orang tua untuk mendampingi anak-anak di rumah masing-masing. Selamat beribadah. Haleluya. Tuhan, adik-adik sekalian, teman-teman sekolah minggu yang ada, kita akan segera memulaikan ibadah sekolah minggu. Kakak jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Bapa-Ku datang padamu. Semua sikap berdoa, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah, semuanya kita sika berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Segala syukur, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus sungguh baik.
kami ada sampai saat ini. Kami percaya semua karena kasih anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sungguh baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan memberkati setiap kami, semua pelayan mengambil bagian. Bahkan kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu di mana saja mereka berada yang sedang menyaksikan ibadah ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Siaplah hati kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami buka ibadah kami sekolah minggu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita semangat untuk memuji Tuhan. Kalau burung pipit yang kecil itu juga diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan. Jadi kita semua yang ada, kalau masih sehat, masih kuat, masih semangat, walaupun kita di rumah, tapi kita tetap harus bersemangat untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, ikuti kakak-kakak pengasuh yang ada untuk setiap gerakan yang ada. Burung pipit tidak menabur. Tuhan, adik-adik sekalian, kita sudah memuji Tuhan. Tentunya pasti sudah capek ya. Oke, adik-adik di rumah silakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan sikap berdoa, kita nyanyikan pujian ini. Mari Tuhan berfirmanlah.
kami anak-anak-Mu sudah siap. Hati kami telah siap dibentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi mari Tuhan berfirman. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap dibentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Waktu selanjutnya kakak pengasuh serahkan kepada kakak pengasuh yang akan bertugas. Puji Tuhan, adik-adik semua sudah mendengarkan firman Allah. Semua pasti tentunya diberkati oleh Tuhan ya. Puji Tuhan, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu saat ini. Sekali lagi kakak pengasuh undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Bapa, terima kasih. Semua angkat tangan kanan di hadapan Tuhan, taruh tangan kiri di dada. Kita berterima kasih kepada Bapa kita, Tuhan Yesus di sorga. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kakak pengasuh akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk sesaat lamanya kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami yang saat ini sudah beribadah kepada Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Kami berdoa jika ada teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, kami semua sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan berikan kami semangat untuk belajar, sekalipun kami belajar dari rumah, tapi kami percaya sukacita dari Tuhan menjadi bagian kami semua. Berkati kakak-kakak pengasuh, berkati semua guru-guru kami di sekolah, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan di mana mereka berada, kuatkan, mampukan untuk tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan pelihara orang-orang yang sudah kami dengar firman tadi, kami percaya Tuhan juga memelihara hidup kami, Tuhan juga menyertai kami dalam setiap langkah-langkah hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Kami menutupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk persembahan, adik-adik bisa kumpulkan bagi yang di sektor Muli, diserahkan ke Tante Arni, sedangkan untuk di sektor kota diserahkan kepada Om Edi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, ikuti Kakak Tia berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau dimanapun adik-adik sedang berada dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, kita walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan, juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini terdapat di Yosua 3, Yosua pasal 3 dan pasal 4, dengan perikop yaitu menyeberangi sungai Yordan dan kemudian ke-12 batu peringatan. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan kebenaran firman Tuhan setelah adik-adik menonton tayangan berikut ini. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, berkatalah Yosua dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali.
Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yerikho. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Puji Tuhan, adik-adik sudah menonton tayangan yang tadi, bagaimana kuasa Tuhan hadir dalam perjalanan bangsa Israel melewati atau menyeberangi sungai Yordan. Begitu juga yang pada dahulu ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bertemu dengan Laut Teberau, dan kemudian Tuhan melakukan mujizat di situ juga. Nah, untuk saat ini kita akan belajar mengenai Yosua memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Nah, Om Yosua ini memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kemudian di depan sana ketemulah Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan itu dibilang dalam firman Tuhan, Sungai Yordan itu panjang dan kemudian dalam sekali. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca atau tayangan yang tadi sudah adik-adik nonton, betapa kita lihat betapa besar kasih kuasa Allah dalam perjalanan bangsa Israel. Nah, kalau berjalan bersama Tuhan pasti ada mujizat. Kita bisa baca di ayatnya yang ke-15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Nah, mujizat Tuhan terjadi ketika bangsa Israel mau menyeberang sungai Yordan. Tetapi kalau pada zaman dahulu pada Musa, itu Musa mengangkat tongkat dan kemudian terbelahlah air laut Teberau. Tetapi untuk kisah di seberang sungai Yordan ini, ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, para imam-imam dari suku Lewi mengangkat tabut perjanjian. Ketika kakinya masuk di dalam air, di dalam sungai, langsung air menjadi terpisah ke kiri, ke kanan, dan kering sepanjang jalan. Nah, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Semua bangsa Israel kemudian melewati tanah yang kering, menyeberangi sungai Yordan lewat tanah yang kering. Dan kemudian ketika bangsa Israel semua sudah lewat, Yosua menyuruh ke-12 orang dari 12 suku di bangsa Israel untuk mengangkat batu-batu besar. Apa sih gunanya batu-batu itu? Gunanya batu itu untuk peringatan bahwa pada saat itu Tuhan sudah menjaga mereka, Tuhan sudah menyertai mereka ketika menyeberangi sungai Yordan. Puji Tuhan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita mulai dari kecil, mulai dari lahir, kita beranjak menjadi anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai akhir kehidupan kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah selalu memimpin kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita.
tentunya di dalam kehidupan kita, sepanjang perjalanan kehidupan kita pasti ada suka, ada duka, ada saja hal-hal yang Tuhan buat yang memang kita mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berharap penuh kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, mari kita percaya sungguh kepada Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan, kita yakin dan percaya, kita imani bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, maka Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan menyertai kita. Bukan hanya sampai saat ini saja, tapi sampai di mana Tuhan tentukan kita hidup di dunia ini, Tuhan akan sertai kita. Dan tentunya bagaimana caranya untuk kita membalas kebaikan Tuhan? Caranya apa? Kita jaga hidup kita dengan baik. Kita takut akan Tuhan. Caranya dengan apa? Membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita taat pada peraturan, taat pada kehendak Tuhan atau perintah Tuhan. Dan kemudian kita juga dengar-dengaran kepada orang tua, kita tidak berbohong, kita tidak mencuri, atau kita tidak menyakiti teman-teman kita. Dan intinya yang pertama yaitu kita mengasihi Allah dan kita juga mengasihi sesama. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat Kakak Tia sampaikan. Dan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, tetap kita jaga kesehatan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan juga. Betul, Tuhan akan tetap menyertai kita, tetapi kita tetap juga harus menjaga kesehatan kita. Oke, terima kasih dan Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Untuk ayat hafalan untuk minggu depan, adik-adik catat dan kemudian langsung buka Alkitabnya saja. Terdapat di Yeremia 31 ayat 9b. Yeremia 31 ayat 9b. Kakak Tia bacakan. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Ya, puji Tuhan. Di situ ayat hafalan kita. Adik-adik jangan lupa apabila sudah menghafal, bisa informasikan kepada mama papa untuk bisa buat video. Kemudian kirimkan lewat WhatsApp Pelnap atau kepada kakak-kakak pengasuh. Oke? Terima kasih. Kita akan menutup kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita satu dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, kita satu dalam doa. Bapa kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami yakin dan percaya apabila bangsa Israel mendapatkan mujizat dalam kehidupan mereka, kami yakin dan percaya kehidupan kami juga sampai dengan saat ini Tuhan akan sertai, Tuhan akan pimpin, dan tetap ada mujizat-mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, ajar kami terus agar terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami tetap menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran kepada orang tua, yang saling mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik semua sudah mendengarkan firman Allah. Semua pasti tentunya diberkati oleh Tuhan ya. Puji Tuhan, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu saat ini. Sekali lagi kakak pengasuh undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Bapa, terima kasih. Semua angkat tangan kanan di hadapan Tuhan, taruh tangan kiri di dada. Kita berterima kasih kepada Bapa kita, Tuhan Yesus di sorga.
lagi Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kakak pengasuh akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk sesaat lamanya kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami yang saat ini sudah beribadah kepada Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Kami berdoa jika ada teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, kami semua sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan berikan kami semangat untuk belajar, sekalipun kami belajar dari rumah, tapi kami percaya sukacita dari Tuhan menjadi bagian kami semua. Berkati kakak-kakak pengasuh, berkati semua guru-guru kami di sekolah, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan di mana mereka berada, kuatkan, mampukan untuk tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan pelihara orang-orang yang sudah kami dengar firman tadi, kami percaya Tuhan juga memelihara hidup kami, Tuhan juga menyertai kami dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Kami menutupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesaya 49 ayat 10b yang berbunyi demikian. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Sekian dan terima kasih. Yesaya 49 ayat 10b yang berbunyi demikian firman Tuhan. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 49 ayat 10 yang berbunyi demikian. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Terima kasih.